Shalom, anak-anak kelas 2 yang dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Bu Ardani sudah kirim dalam bentuk PowerPoint. Sekarang kita belajar menggunakan YouTube. Tapi lanjutannya minggu kemarin ya anak-anak. Pembelajaran 1 bagian 2, judulnya masih sama, menghormati orang tua, kelas 2, mata pelajarannya pendidikan agama Kristen. Anak-anak juga boleh membuka Alkitab yang dibantu orang tua kalian dari Keluaran 20 ayat 12, Amsal 1 ayat 8, dan Kolose 3 ayat 20. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita minta pertolongan Tuhan supaya pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Berikan kami kepandaian, kesehatan, dan kemampuan supaya kami boleh berkonsentrasi dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun kami tidak bisa bertemu dengan guru kami, mampukan kami Tuhan supaya banyak hal yang baik yang boleh kami pelajari pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melalui orang tua, kita juga belajar banyak hal. Orang tua memberikan pengajaran secara jasmani dan rohani kepada anak-anaknya. Pengajaran secara jasmani contohnya bekerja sama dengan orang lain, mengajari cara mandi dan makan. Pasti anak-anakku kelas 2 juga diajari kedua orang tuanya melakukan hal seperti ini kan? Bekerja sama dengan orang lain, jadi tidak bisa kalian bekerja sendiri, tetapi masih membutuhkan bantuan orang lain. Bekerja sama dengan orang lain itu akan mempermudah, meringankan pekerjaan kalian. Orang tua kalian juga mengajari cara mandi. Tidak mungkin kalian langsung bisa sendiri, tetapi pasti diajari cara memegang gayung, mengambil air menggunakan gayung, terus membersihkan badan dengan sabun, menggosok gigi, dan lain sebagainya. Kalian juga pasti diajari cara bagaimana makan yang baik, makan yang sopan, makan yang tidak berceceran kemana-mana, nasi dan lauk pauknya keluar dari piring, tetapi makan dengan keadaan yang baik dan bersih. Pengajaran secara rohani bermacam-macam anak-anak. Yang pertama, berdoa. Kalian sudah diajari bagaimana cara berdoa yang baik. Menutup mata, tangannya dilipat, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, yaitu pengajaran secara rohani, memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan pun harus dilakukan dengan penuh sukacita, penuh semangat. Kalian juga diajari oleh orang tua kalian membaca firman Tuhan. Sehari 1 pasal, kalian lakukan dengan tekun, kalian lakukan dengan setia, pasti akan banyak manfaatnya. Orang tua juga senantiasa memberikan pengajaran pada kita sebagai anak-anak untuk belajar jujur, adil, benar, taat, setia, rajin, dan disiplin. Dalam mendidik anak-anaknya, terkadang orang tua bersikap tegas dan keras. Bukan berarti mama dan papa kalian tidak sayang, tetapi semuanya adalah salah satu wujud kasih orang tua kepada anak-anaknya supaya anak-anak dapat belajar dari kesalahannya.
Kita harus menghormati orang tua dengan cara mendengarkan dan melaksanakan nasihat serta perintahnya. Apakah anak-anak kelas 2 sudah melakukan itu? Mendengarkan dan melaksanakan nasihat serta perintah orang tua. Kebanyakan ada anak-anak yang sukanya melawan orang tuanya. Ketika diberitahu, bukannya melaksanakan, tetapi terkadang suka menunda pekerjaan yang diperintahkan orang tua. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita harus menghormati orang tua dengan cara yang kedua, bersikap sopan dan tidak membantah. Janganlah kalian membentak-bentak kedua orang tuamu, karena mereka sudah berjerih lelah untuk bekerja, mereka sudah melakukan yang terbaik bagi kalian. Apakah benar kalau kalian sukanya melawan perintah orang tua? Lihat, ini ada gambaran satu anak kecil yang mencium tangan ibunya. Kelihatan ya, tangannya putih halus ibunya. Berarti ini seorang ibu yang dicium tangannya. Itulah yang kalian lakukan ketika kadang waktu kalian masih bersekolah, tidak online sekolah seperti biasa, kalian berpamitan dengan cara mencium tangan papa, mama. Itu pun yang kalian lakukan ketika misalnya berpergian ke rumah teman kalau situasinya sudah benar-benar aman. Harus berpamitan kepada orang tua supaya orang tuanya tidak gelisah, bingung, anakku di mana ini? Ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga menasihati kita supaya menghormati orang tua. Dalam Kolose 3 ayat 20, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Anak-anak yang dikasih Tuhan, Bu Ardani akan mengajak kalian untuk bersama berdoa supaya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita untuk mendengarkan nasihat orang tua kita dan selalu menghormati mereka. Lipat tangan, tutup mata, kita bersama akan berdoa. Tuhan Yesus, aku mau mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Tolong aku untuk dapat selalu menghormati ayah dan ibuku. Amin.